Yeah. That's what you do. You like go out together, watch comedy. Yeah, then fuck afterwards. My name is Panji. I'm from Indonesia. You guys know where that is? Yeah? Ah, the more educated people of New York. What do you guys know about Indonesia though? Colonized by the Dutch. Colonized by the Dutch, it is true. Who said that? Was it you? Was it you? Yeah, yeah. How do you know whether you are you the Dutch? Colonized What was that? by the British. You were colonized by the British. Yeah. Where you from? I'm sorry to put you on the spot right there. Clearly, you're trying just to be safe with that helmet on your head. I just want to be safe here. I don't want nothing to happen to me. Knock on wood. I am. To those who are not familiar about Indonesia, Indonesia is it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. This is true, 8 to 10 years old. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf, and it's so far away. Joe Biden probably won't survive the trip. I mean, I care about Joe Biden. I'm just saying he can die in the process. It's a long flight, 26 hours flight, ma'am. He doesn't look healthy right now. I'm just, leader of the free world. I care about Joe Biden. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. You can do anything you set your mind to. Itu adalah sesuatu yang bahkan bagi gue sendiri harus selalu gue ingatkan kepada diri gue sendiri. Karena mungkin instinktif ya untuk kita ragu terhadap sesuatu yang kita gak pernah lakuin, gak pernah coba, gak pernah jajal. Ragu aja gitu. Karena gak ada bukti yang bilang itu bisa terjadi atau yang bisa ngasih tahu seperti apa rasanya, itu nggak ada gitu. Dan kalau misalnya kita mau ngambil track record ke belakang, ya kita biasanya dihajar lagi dengan ya tapi kan itu dulu, ini kan mungkin sekarang beda gitu. Jadi bahkan gue sendiri harus punya cara untuk mengingatkan itu supaya gue ingat. Gue udah percaya, bukan membuat gue percaya, gue harus diingatkan kembali kalau gue percaya bahwa you can do anything you set your mind to. Lu bisa ngelakuin apapun yang lu inginkan ketika lu menseriusi. Dan itu yang terasa ketika di hari Senin, episode ini kan seminggu ya, di hari Senin gue akhirnya mencapai lari 10 kilo untuk pertama kali. Seperti yang gue pernah bilang di video yang waktu gue lari di Sudirman Tamrin, ternyata emang lebih ke mental barrier gitu. Pala kita tuh dihantui ketidakyakinan gitu, keraguan. Dan banyak di kolom komentar juga ngomong hal yang sama. Waktu itu untuk gue pribadi, karena gue targetnya 5 kilo, ketika udah mau nyampe ke 5, dada mulai sakit gitu. Ketika gue mau lari Sudirman Tamrin, gue lari dari Bundaran HI terus ke arah Senayan, terus balik lagi, karena gue udah mau nyampe titiknya yaitu si Bundaran HI, dada gue sakit gitu. Pas gue sadar ternyata 9 kilo, ini lebih dari yang biasanya gue di 5 kilo dada sakit gitu. Terus gue berpikir, oh ini jangan-jangan emang cuman mental aja. Dan waktu gue coba ini, gue kan ke Central Park ya, jadi gue bener-bener Senin anak-anak berangkat sekolah, gue langsung jalan, naik bis, naik mobil, naik bis, naik kereta, nyampe ke Central Park, stretching, terus mulai lari. Nah, gue tuh pilih Central Park karena gue pikir, gue kan pernah berapa kali Central Park, gue ngeliat emang ada jalan. Terus gue baca di artikel, ngelilingin Central Park, di jalan tersebut, itu tuh jaraknya tuh 10 kilo. Jadi gue pikir ngikutin jalan itu aja, gue udah dapat 10 kilo. Karena kalau misalnya gue melari 10 kilo di rumah, gue bingung rute gitu loh, bingung rute di mana gitu, gimana ya rutenya ya.
Terus ya gue putuskan yaudah Central Park aja karena kan katanya ngelilingin itu 10 kilo. Berangkat nih gue ke sana. Beberapa hal yang gue nggak sadari ternyata di Central Park itu anginnya kenceng banget dan ternyata nanjak banget. Gue nggak ngeh itu, nggak kerasa ketika lagi jalan-jalan situ, nggak berasa bahwa itu tuh sebenarnya nanjak. Tapi pas lari ternyata incline-nya itu cukup tinggi. Itu dua hal itu, banyak anginnya kenceng, jadi lebih dingin dari biasanya. Dan incline-nya itu cukup ekstrim. Itu tuh baru kerasa di situ. Nah gue lari, gue ngikutin aja jalannya, tiba-tiba gak nyampe 3 kilo, gue udah muter ke titik awal. Gue bilang, lah kok salah? Oh jangan-jangan ngambil rute terluar. Artinya keluar dari, kan bentuknya kotaknya, keluar dari situ tuh mungkin 10 kilo. Akhirnya gue jalan keluar, terus gue lari di pinggir jalan, ngelilingin Central Parknya gitu. Sampai akhirnya di kuping gue 5 kilometers. Wah kok udah 5 kilo, gue mesti ngarah balik. Akhirnya gue masuk lagi dari luar Central Park, gue masuk lagi ke Central Park, terus coba cari jalan muter. Terus aja gue lari sampai akhirnya di kuping gue 10 kilometers. Dan lari itu usai juga. Baru aja menyelesaikan lari 10 km pertama gue. You can do anything you set your mind to. Lucu karena waktu gue lari itu tuh 2 kilo pertama tuh gue udah ragu gitu. Anjing kok gue udah capek banget ya baru 2 kilo ya. Karena mungkin incline-nya, karena mungkin dinginnya, karena mungkin anginnya. Tapi gue paksa lari terus sampai kilometer kelima, gue bilang masih ada nih gue nih, masih ada bensinnya gitu. Terus gue lari, ketika gue dengar 9 kilometers di kuping gue coba ngulang kata-kata finish strong. Jangan sampai berhenti, jangan sampai jalan, jangan sampai nyerah. Terus gue lari sampai akhirnya gue dengar tuh si 10 km, terus gue berhenti dan gue happy sendiri karena gue tidak ada dada sesak gitu. Gue pikir ketika kena 9 km, mental state gue, wah bentar lagi selesai, terus dada sakitnya tuh muncul. Yang mana mungkin sugestif ya, sakit dada itu. Ternyata gak muncul. Setelah itu selesai, bahkan sebenarnya gue masih bisa lari sebenarnya. Di kilometer kedua gue udah mau nyerah. Karena gak menyerah, maksudnya kok capek banget gitu. Di kilometer ke-8 pangkal paha gue sakit. Terus gue push terus, tapi ketika nyampe 10, terus gue berhenti kan, gue pengen tahu nih 10 kilo nih pace gue berapa, gue berhentiin. Terus gue ngerasa kayak gue masih bisa lari lagi nih sebenarnya 1 kilo. 1-2 kilo lagi. Jadi gue sih cukup happy sama hasilnya. Dan untuk orang yang tadinya baru mungkin sekitar sebulan sebelumnya gak berpikir bisa nembus dari 5 kilo, nyampe ke 10 kilo dan masih cukup punya bensin untuk lari lagi tuh adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Karena you can do anything you set your mind to. Lu bisa ngelakuin apapun yang lu inginkan kalau misalnya lu fokus gitu ya, dan lu bikin persiapan ke arah situ seperti lari 10K gua. Ini bisa diaplikasikan ke yang lain, termasuk karir New York gua. Nah terus jadi gue mikir, mungkin gue coba. Gue kan sebenarnya kan rutinitasnya tuh Senin lari, Selasa workout, Rabu istirahat, Kamis lari, Jumat workout, Sabtu Minggu istirahat atau bola, atau basket. Gue pikir mungkin si rutin larinya itu 5 kilo atau mungkin gue naikin ke 7 kilo gitu ya. Gue cari rute baru deh, 7 kilo. Baru sebulan sekalinya 10 kilo. Sampai pace gue membaik, habis itu gue coba naikin tuh. Mungkin yang rutinnya jadi 10 kilo mungkin. Terus yang bulanannya kita coba naikin terus sampai mungkin 15. Atau mungkin coba half marathon. Kita lihat lah. Gue sih disaranin sama teman-teman gue nanti pas New York Marathon di bulan Oktober atau November 5K aja. 10K aja. Ya nanti kita lihat. Mungkin 10K juga tapi pace-nya terbaiknya gue gitu kali ya. Nanti kita lihat lah. Tapi berarti kalau misalnya 10K gue udah bisa oke. Gue bisa mulai mempersiapkan diri untuk maraton. Ini gue gak punya trainer ya. Dan juga gue cuma ngeliat dari
Dari video YouTube aja, gue tahu tuh orang kalau udah mulai ke full marathon tuh udah mulai di tengah-tengah lari tuh ada makannya, ada minumnya. By the way, gue kemarin lari nggak ada minum sama sekali. Dan gue nggak tahu itu benar atau enggak ya. Mungkin gitu ya, mungkin gitu. Dari 10K ke half marathon mungkin gue harus mulai punya mentor. Dari half marathon ke full marathon mungkin gue harus punya trainer gitu. Tapi ketika pada akhirnya suatu hari misalnya ya, gue nyampe ke full marathon, gue lagi-lagi bisa aplikasikan itu ke karir New York gue, yang prediksi gue akan kayak maraton juga. Yang berarti terlepas dari latihan, terlepas dari jaga pace, terlepas dari jaga istirahat, terlepas dari pelan-pelan ningkatin latihannya, intensitas latihannya. Emang dalam karir gue termasuk di New York, ketika udah mulai masuk ke half marathon, mungkin gue harus punya mentor. Dan ketika gue udah mulai masuk ke full marathon dalam karir New York gue, mungkin emang harusnya punya trainer gitu. Orang yang ngebantu, orang yang benar-benar ngebimbing gue untuk bisa sampai ke titik tersebut gitu. Mungkin itu berarti di New York gue harus punya agent gitu. Atau manajer yang merupakan orang Amerika atau orang New York. Jadi sebenarnya gue tuh ngelakuin ini tuh karena ini cara gue ngelatih otak gue sendiri untuk kebutuhan karir gue di New York gitu. Ini ujung-ujungnya untuk New York juga. Gue lari ini bukan pengen jadi atlet. Bukan pengen ngoleksi medali gitu. Seperti banyak teman-teman yang lain. Dan bukan mau jadi kayak, oh gue habis New York Marathon, gue coba Boston Marathon. Habis itu gue coba maraton di mana. Terus ngajar ke situ. Enggak, gue tuh anak stand up. Kalau ada yang mau gue kejar, harusnya ada pertunjukan stand up gitu yang gue tonton untuk rekreasi ya. Gue tuh bener-bener ngelakuin ini untuk melatih otak gue menuju maraton karir gue di New York City. Pulang ke rumah istirahat, malamnya gue ada gig di McCarran Park di Lorimer Street di Brooklyn, di Williamsburg. Gue pernah ngisi itu sebelumnya, waktu itu menyenangkan, yang ini juga menyenangkan. Gue sih secara objektif merasa kayaknya gue paling lucu di situ. And my wife here. And so maybe I'm not making money yet from comedy, but I have 1 million subscribers on YouTube. I know, I can make you famous. Yo. Let's create something like you punch me on the face and put it on my Instagram. I have almost 1 million followers on Instagram. And you can be famous and dead in a week. Ada sekitar 25-30 penonton full, emang kecil ruangannya. Dan ada 2 orang Indonesia di situ. Sempat ngobrol-ngobrol. Cuman gue tuh naik kedua, jadi ada orang pertama, kedua gue, 3, 4. Nah, orang kelimanya ini si Kai Veteth gitu yang ngajak gue. Dia bilang sama gue, nggak usah nungguin gue lama. Emang lu mau berapa lama? Karena gue 15 kan. Gue kayaknya mau sejam kata gue. Iya, gue lagi mau nyiapin joke itu. Wow, ya udah gue tinggal. Akhirnya gue nggak pamit sama si 2 penonton dari Indonesia, mereka lagi nonton di situ. Takutnya keganggu. Ya udah, gue cabut ya udah. Nah, minggu episode ini tuh sebenarnya gue nggak banyak kegiatan, nggak banyak open mic juga karena gue tahu di hari Jumat gue meninggalin anak-anak, jadi gue pengen present di rumah. Jadi gue banyak di rumah aja gitu, Selasa di rumah. Terus Rabu Kamis gue keluar untuk kembali mengerjakan The Tempe Mentality Podcast. Cuman harusnya gue ngerjain 4 episode, 2. Sayangnya di hari kedua, di hari Kamis, gue cuma dapat 1 karena tamu yang gue incer sakit mendadak, nggak bisa nyari pengganti. Jadi gue dapat 3 episode yang nanti akan tayang, udah tayang sih. Harusnya ketika ini tayang, Rabunya itu episode kedua bersama dengan Wyatt Vegrado. Jadi gue episodenya 3, ada Michael Albanese, produser gue wawancara, Wyatt Vegrado, satu angkatan gue di New York, tapi dia masih muda, dulu 24 tahun, bedanya 20 tahun sama gue. Sama yang satu lagi namanya Vishal. Vishal ini juga menarik karena dia 2 kali ngisi Naked Comedy Show. 2 kali, gak cuma sekali, 2 kali. Jadi seru sih, obrolannya menyenangkan. Semuanya seru dengan keseruan masing-masing. Jumat gue terbang
ke Jakarta, terus gue transit di Tokyo, gue habiskan waktu dengan nulis lagi buku Pecahkan Volume 2. Terus gue nyampe Jakarta tanggal 11, itu hari Minggu. Gue nyampe pagi, langsung tepar seharian, bangun cuma untuk ke markas, untuk ke Comika Comedy Club, karena ada acara Sila, yaitu Jangan Golput Panji. Nah, acara Jangan Golput Panji itu dicurigai apa banyak orang adalah puncak dari gimmick gue golput. Padahal gue emang hampir berpikir akan golput sebenarnya, atau bahkan masih berpikir akan golput pada masa itu. Cuman pada saat yang bersamaan di meeting manajemen, gue tuh punya tanggung jawab untuk bikin acara sama Tip-Tip. Tadinya mau bikin acara stand up, gue bilang gue sih pengennya stand up di aplikasi Comika Event aja. Kalau kita mau live streaming di aplikasi Tip-Tip, kita bikin acara yang bukan stand up. Kayak Festival Hidup Indonesia Maya kan itu kan monolog dari sisi gue dan talk show. Nah terus gitu gue pikir-pikir, atau gini deh, gue gimana kalau gue undang jubir-jubir dari tiap capres-cawapres, terus gue tanya program-programnya supaya gue jadi tahu mesti milih siapa. Ide itu disampaikan sama manajemen gue ke Comika Event, terus mereka lari-larian. Makanya mereka bete kalau bisa dibilang, ini mah gimmick nih. Mereka bete karena mereka tahu mepet persiapannya, bener-bener gerabak gerubuk gitu. Tapi syukurnya tiket offline-nya sold out 100, karena memang Comika Comedy Club muatnya cuma 100. Terus tiket live streaming itu nyampe 1.600 kalau nggak salah, banyak banget. Dan itu gue harus akuin acaranya menyenangkan sekali sih. Fasilitas mereka di Chicago gue stand up kapasitas 300, ada ruangannya ya kan, kosong. Isinya gamelan yang katanya berhantu. Apaan coba? Capek banget. Jauh-jauh Banyak momen-momen seru di situ. Gue berpikir apa gue rutinin ya si Sila nih sebagai sebuah IP politik gue yang ada di YouTube membership gue, mulai bikin talk show politik rutin gitu. Sama siapanya gue nggak tahu, tapi seru sih ngobrol-ngobrol, seru. Gue yakin yang nonton Sila juga akan bilang di sini, yang nonton Jangan Golput Panji pasti akan bilang di kolom komentar bahwa itu acara yang sangat seru gitu. Jadi kita lihat nih kira-kira ketika ada lagi acara off air Sila, apa judulnya dan apa konsepnya. Nah itu adalah apa yang terjadi di minggu ini. Minggu berikutnya di episode selanjutnya akan seru karena itu adalah episode nyoblos. Kita lihat keseruannya seperti apa. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak. Kita ketemu di .id Weekly Vlog episode berikutnya. Bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.